Halo semuanya, jumpa lagi di channel YouTube aku, Desi Kurnia. Hari ini aku mau ngebahas tentang 7 tips cara menulis skripsi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa skripsi itu merupakan sebuah bentuk karya ilmiah yang ditulis oleh para mahasiswa ataupun mahasiswi untuk menyelesaikan jenjang studi akhir mereka. Kalau menurut aku, skripsi itu merupakan suatu bentuk yang aku tunggu-tunggu dalam masa perkuliahan. Kenapa? Yang pertama mungkin karena pengen cepat lulus, dan yang kedua, skripsi itu kan merupakan sebuah karya ilmiah. Kapan lagi coba kita buat karya ilmiah yang karya kita itu memang nantinya akan dibaca dan bermanfaat banyak untuk teman-teman kita, dosen, fakultas, jurusan, akademik, universitas, sampai kepada nusa dan bangsa. Jadi sangat-sangat bermanfaat ya. Nah, kali ini aku akan ngebahas tentang 7 tips cara menulis skripsi. Yang pertama itu di timeline. Kenapa aku bilang timeline? Karena hal ini merupakan hal yang paling mendasar dalam menulis sebuah skripsi. Kalian harus bisa memanajemen waktu kalian sebaik mungkin dari jauh-jauh hari. Misal kalian pengen cepet tamat nih ya, misal dalam waktu 3,5 tahun kalian pengen tamatnya contohnya di tahun ini, bulan ini, terus wisuda di kloter pertama. Sebenarnya itu nggak salah ya untuk kalian, sah-sah aja kalau kalian pengen punya plan seperti itu. Tapi kalian harus punya manajemen waktu yang baik dengan cara misalnya kalian pengen cepet tamat gitu kan. Jadi kalian harus bisa memperkirakan kapan kalian harus mempersiapkan skripsi kalian itu. Misalnya sekitar di semester 5 atau semester 6 kalian udah bisa tuh di situ untuk memikirkan tema apa yang mau dibuat di dalam skripsi kalian. Jadi timeline ini sangat membantu ya. Nah, yang kedua itu ada judul. Kenapa aku bilang judul? Karena judul ini sangat berpengaruh ya. Gimana mau skripsi kita selesai kalau judulnya itu nggak ada gitu. Jadi kalian harus mempersiapkan judul kalian sebaik mungkin. Dan saran aku, kalian harus memilih judul yang benar-benar, topik yang benar-benar sesuai dengan passion kalian, sesuai dengan keinginan kalian. Karena ada juga beberapa orang yang memilih judul asal-asalan aja, tapi mereka nggak tahu tuh apa yang mau dibahas di dalam judul itu. Jadi pemilihan judul itu harus sesuai. Yang ketiga, ada di jenis ataupun metode yang mau kalian ambil. Nah, kalau kalian mau menulis skripsi, kalian harus pikirkan dulu jenis ataupun metode apa yang mau kalian ambil. Biasanya itu jenisnya itu bervariasi ya. Ada kayak misalnya metode kualitatif, kuantitatif, dan research and development. Jadi kalian harus searching ketiga metode ini, metode mana yang mau kalian pakai dan kalian gunakan, dan kalian suka nggak sama metode yang mau kalian ambil nanti. Misalnya kalian tuh contohnya orang yang tipenya itu suka baca dan suka nulis, kalian bisa ambil di metode kualitatif. Dan sebaliknya, kalau misalnya kalian orangnya suka langsung terjun ke lapangan, kalian bisa juga ambil metode yang kuantitatif. Jadi itu semuanya tergantung kepada kalian masing-masing. Oke, lanjut. Yang keempat itu adalah kalian harus rajin ke perpustakaan atau tanya sama kakak kelas. Jadi kalau skripsi kalian pengen cepet selesai, kalian harus rajin-rajin untuk pergi ke perpustakaan. Kalian harus lihat itu contoh-contoh skripsi dari kakak kelas kalian, terus contoh-contoh jurnal atau contoh-contoh karya ilmiah. Kalian harus lihat gimana sih cara pembuatannya, metodenya seperti apa aja judul-judulnya yang berkaitan. Kalian bisa lihat di situ, dan kalian juga bisa baca apa aja yang ada di dalamnya gitu kan. Dan kalau memang sesuai dengan judul dan topik kalian bisa menciplak ya sedikit ya, seperti yang aku bilang tadi. Tapi di sini aku bilang kalian bukan plagiat ya, karena plagiat itu sebenarnya nggak boleh di dalam dunia pendidikan. Oke, selanjutnya itu yang kelima. Kalian harus menulis skripsi berdasarkan dengan tujuan dan pedoman dari kampus kalian. Nah, misalnya kalian udah dapet judul nih, terus kalian juga udah dapet nih metode penelitiannya seperti apa gitu. Kalian udah dapet nih apa aja buku-bukunya, daftar pustakanya udah dapet semua, tapi kalian nulisnya nggak sesuai dengan pedoman dan petunjuk dari kampus, itu juga nggak boleh ya. Kenapa? Karena nanti kalian cuman hanya usaha udah capek-capek tapi nggak sesuai gitu kan, karena itu sangat disayangkan. Kalian hanya membuang-buang waktu kalian. Jadi kalian harus juga update, lihat bagaimana apa aja yang mau ditulis gitu kan, bagaimana keinginan dari kampus kalian, akademik kalian. Nah, selanjutnya yang keenam adalah kalian harus rajin bimbingan. Kenapa aku bilang kayak gitu? Ya karena kalau misalnya skripsi kalian pengen selesai, kalian harus rajin-rajin untuk bimbingan gitu. Menurut aku ya, bimbingan itu merupakan hal yang paling
bagus ya dalam menulis skripsi gitu, dalam membuat skripsi. Yang pertama, kenapa aku bilang bagus? Karena kita bisa sharing ilmu yang mau kita gelutin di bidang yang kita gelutin itu sama dosen pembimbing kita. Apalagi dosen pembimbing kita itu memang merupakan dosen yang memang dia fokus di bidang yang mau kita teliti. Jadi tuh bener-bener bagus ya. Nah, yang kedua itu adalah dosen pembimbing kita jadi bisa memberikan nilai yang bagus untuk kita. Tapi di sini bukan berarti kita bisa berharap langsung dia memberikan nilai yang terbaik buat kita, tidak. Tetapi dengan usaha kita, dengan jerih payah kita, dia bisa menilai kita dan mudah-mudahan dia bisa memberikan nilai yang terbaik untuk kita di sidang nanti. Seperti itu. Nah, dan yang terakhir adalah yang ketujuh itu berdoa. Kalian harus berdoa, minta doa sama Tuhan yang Maha Kuasa, minta doa sama orang tua kalian, orang-orang yang kalian sayangi di sekitar kalian, dan untuk diri kalian sendiri. Kenapa? Karena itu sangat penting. Setelah semua step usaha yang udah kalian lakukan, hal yang paling terakhir adalah kalian harus berdoa. Karena kalian harus yakin biar skripsi kalian itu cepat selesai, bagus, sidangnya lancar, dan kalian cepat wisuda. Oke, teman-teman, itu aja yang mau aku bahas tentang 7 tips cara menulis skripsi. Mudah-mudahan video yang aku buat ini bermanfaat bagi teman-teman di luar sana yang sekarang ini lagi berjuang untuk ngebuat skripsi dan lagi berjuang agar wisudanya cepat kelar di tahun ini. Amin ya. Dan aku mau bilang juga sama kalian, thank you watching for my video, dan jangan lupa juga untuk di subscribe, like, komen, berikan kritik dan sarannya. Ya, semoga aja kritik dan saran teman-teman dapat membangun aku dan aku bisa membuat video yang lebih baru lagi, yang lebih fresh lagi dan lebih bermanfaat lagi buat teman-teman semua. Oke, see you watching video.